Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR akan menindak tegas jika ada pendaki yang nekat naik ke Gunung Rinjani selama wisata pendakian ditutup. Kami akan menindak tegas pendaki-pendaki ilegal. Kita dapat berlakukan blacklist untuk tidak dapat mendaki lagi. Tegas Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TNGR Dwi Pangestu di kantornya Kamis 29 Desember 2022. Balai TNGR menutup wisata pendakian Gunung Rinjani mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Selama periode tersebut, warga dilarang melakukan pendakian untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem. Tidak hanya pendaki ilegal, para pendaki yang tidak membawa turun sampah atau tidak check-in maupun check-out juga bisa dikenakan sanksi blacklist. Tapi blacklist tersebut dapat dibuka bila para pihak tersebut memberikan penjelasan yang dapat diterima. Demikian juga dengan track organizer atau TO yang membawa pendakian selama penutupan akan mendapat teguran. Mereka tidak di blacklist langsung, apabila melakukan pelanggaran mereka akan diberikan peringatan terlebih dahulu. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup wisata pendakian Gunung Rinjani. Penutupan seluruh pintu pendakian Gunung Rinjani ini berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Kebijakan penutupan Gunung Rinjani ini diumumkan Kepala Balai TNGR Dedi Asriadi melalui surat pengumuman tentang penutupan destinasi wisata alam pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani Selasa 27 Desember 2022. Dalam surat pengumuman tersebut, Dedi Asriadi menjelaskan alasan penutupan pendakian ke Gunung Rinjani. Antara lain, penutupan dilakukan untuk proses pemulihan ekosistem Gunung Rinjani. Kemudian untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan potensi bencana hidrometeorologi. Sebab melakukan pendakian pada musim hujan cukup berbahaya bagi para pendaki. Bagi pendakian yang akan melakukan pendakian check-in di tanggal 31 Desember 2022, diwajibkan segera melakukan check-out di tanggal 3 Januari 2023. Berikut 6 jalur pendakian Gunung Rinjani yang ditutup dari tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2023. Yang pertama, jalur wisata pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, jalur wisata pendakian Torean, Kabupaten Lombok Utara. Yang ketiga, jalur wisata pendakian Sembalun, yaitu di Kabupaten Lombok Timur. Dan yang keempat, jalur wisata pendakian Timbanu, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya ada jalur wisata pendakian Tete Batu, Kabupaten Lombok Timur. Dan yang terakhir, jalur wisata pendakian Aik Beri yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Menindak tegas ya untuk yang pendaki-pendaki ilegal, kita dapat diberlakukan hingga blacklist seperti itu, blacklist untuk tidak dapat mendaki di Gunung Rinjani. Kita dan akan juga penjagaan jika ketemukan ada pendaki ilegal. Kita tidak cuma pendaki ilegal, tapi yang sebenarnya yang tidak membawa turun sampah dan juga tidak lupa check-in check-out itu cukup banyak. Kita cek yang di tahun ini aja sudah ribuan yang kita blacklist. Tapi ketika ada konfirmasi dengan alasan tertentu, misalkan karena cedera ataupun bisa konfirmasi ke kantor balai untuk apabila alasannya cukup dapat diterima, kita buka kembali blacklist tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.